Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, hadirin yang berbahagia. Dalam kesempatan ini masih kita melanjutkan taklim bab anjuran zuhud dan qanaah tentang tanda-tanda ulama akhirat di hadis yang ke-6. Tanda-tanda ulama akhirat yang ke-6 adalah tidak cepat mengeluarkan fatwa. Mereka selalu berhati-hati dalam menerangkan masalah agama. Jika ada orang lain yang lebih ahli dalam bidang tersebut, mereka akan menyerahkannya kepada orang yang lebih ahli tersebut. Abu Hafs Naisaburi rahmatullah alaih berkata, orang alim adalah orang yang ketika ditanya merasa takut bahwa pada hari kiamat ia harus menjawab pertanyaan, dari mana sumber jawabanmu itu? Sebagian ulama berkata, para sahabat radhiyallahu anhum sangat menghindari 4 perkara. 1. Menjadi imam. Yang kedua, menjadi wasi atau pembagi wasiat. Yang ketiga, menyimpan amanah. Yang keempat, memberi fatwa. Dan kesibukan khusus mereka adalah 1. Membaca Al-Quran, 2. Memakmurkan masjid, 3. Berzikir kepada Allah, 4. Memberi nasihat tentang kebaikan, dan 5. Mencegah keburukan. Ibnu Husain rahmatullah berkata, betapa tergesa-gesanya orang-orang mengeluarkan fatwa. Padahal jika masalah itu ditanyakan kepada Umar radhiyallahu an, ia akan mengumpulkan semua ahli Badar untuk bermusyawarah dengan mereka. Anas radhiyallahu an, seorang sahabat besar, berkhidmat kepada Rasulullah selama 10 tahun. Tetapi bila ditanya tentang satu masalah atau suatu masalah, ia akan berkata, silakan bertanya kepada Hasan rahmatullah alaih. Yakni Hasan Basri rahmatullah alaih, seorang ahli fikih, sufi, dan tabi'in yang masyhur. Meskipun Anas radhiyallahu an seorang sahabat, ia menyebut dan menunjukkan nama seorang tabi'in, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Bila ditanya mengenai suatu masalah, ia adalah seorang sahabat yang masyhur dan kepala para ahli tafsir. Ia akan menjawab, bertanyalah kepada Jabir bin Zaid rahmatullah alaih, yaitu seorang ahli fatwa dari kalangan tabi'in. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum adalah seorang ahli fikih yang besar, tetapi bila ditanya tentang suatu masalah, ia akan melemparkannya kepada Sa'id al-Musayyab rahmatullah alaih, seorang tabi'in. Tanda ulama akhirat yang ke-7 adalah sangat memperhatikan ilmu batin, yakni ilmu tasawuf. Mereka berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memperbaiki batin dan hati, karena perkara ini merupakan perantara untuk meningkatkan ilmu zahir. Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengamalkan ilmunya, Allah akan mewariskan ilmu yang belum ia pelajari. Dalam kitab-kitab para nabi terdahulu tertulis, wahai Bani Israel, jangan kalian berkata bahwa ilmu itu ada di langit. Siapa yang akan menurunkannya? Atau ada di bawah bumi? Siapa yang akan mengeluarkannya? Atau di seberang lautan? Siapa yang akan menyeberangi lautan untuk mengambilnya? Ilmu itu berada di dalam hati kalian. Tinggallah kalian di hadapanku dengan adab para ahli ma'rifat, dan pilihlah akhlak para shodiqin. Aku akan menampakkan ilmu dari dalam hati kalian, sehingga ilmu itu akan mengelilingi dan menutupi kalian.
Pengalaman juga menunjukkan bahwa para ahli ma'rifat diberi ilmu oleh Allah yang tidak bisa diperoleh di dalam kitab-kitab. Rasulullah bersabda dengan menukilkan firman Allah yang artinya, seorang hamba tidak bisa mendekatiku dengan sesuatu yang aku cintai kecuali dengan apa yang telah aku wajibkan, seperti solat, zakat, puasa, haji, dan sebagainya. Yakni kedekatan melalui solat, zakat, puasa, dan haji yang tidak bisa dicapai dengan amalan-amalan yang lain. Dan seorang hamba selalu mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah, sehingga aku menjadikannya sebagai kasihku. Bila aku menjadikannya sebagai kekasih, maka aku menjadi telinganya, yang dengannya ia mendengar, dan aku menjadi matanya, yang dengannya aku melihat, dan aku menjadi tangannya, yang dengannya ia memegang sesuatu, dan aku menjadi kakinya, yang dengannya ia berjalan. Jika ia meminta kepadaku, aku akan memberinya. Jika ia meminta perlindungan kepadaku dari sesuatu, aku akan melindunginya. Yakni penglihatannya, pendengarannya, dan gerak-geriknya, semuanya sesuai dengan apa yang diridhoi Allah. Dalam sebuah hadis disebutkan, barang siapa yang memusuhi waliku, aku mengumumkan perang terhadapnya. Karena para wali Allah selalu tawajuh kepada Allah, maka ilmu-ilmu Al-Quran terbuka untuknya, dan rahasia-rahasia Al-Quran menjadi jelas baginya, khususnya bagi orang yang selalu sibuk mengingat Allah pada setiap saat. Dan setiap orang akan memperoleh taufik jika ia berusaha untuk mengamalkannya. Ali radhiyallahu an menerangkan sifat ulama akhirat dalam sebuah hadis yang panjang yang dinukilkan oleh Hafiz Ibnu Qayyim rahmatullah alaih dalam kitab Miftahul Daris Sa'adah, dan oleh Alama Abu Nuaim rahmatullah alaih dalam kitab Hilyah. Dalam hadis tersebut dikatakan, hati laksana wadah, dan hati yang paling baik adalah yang paling banyak menyimpan kebaikan, lebih mementingkan mengumpulkan ilmu daripada mengumpulkan harta. Karena ilmu akan menjagamu, sedangkan harta kamulah yang harus menjaganya. Ilmu akan bertambah bila diberi kepada orang lain, dan harta akan berkurang bila diberikan kepada orang lain. Kemanfaatan harta akan hilang bersama hilangnya harta, akan tetapi kemanfaatan ilmu akan tetap selamanya. Bahkan dengan kematian seorang alim, ilmu tidak akan habis, dan nasihat-nasihatnya akan tetap utuh. Kemudian Ali karamallahu wajhah mengambil nafas dalam-dalam dan berkata, di dadaku ada ilmu. Alangkah baiknya jika aku mendapatkan ahlinya. Akan tetapi aku melihat orang-orang menggunakan asbab-asbab agama untuk mencari dunia. Atau aku melihat orang yang tenggelam dalam kelezatan, terperangkap dalam belenggu hawa nafsu, atau sibuk mengajar untuk mengumpulkan harta. Ini adalah pembahasan yang panjang, tetapi di sini hanya disebutkan sebagian saja. Tanda-tanda ulama akhirat yang ke-8 adalah keimanan dan keyakinan mereka sepenuhnya hanya kepada Allah, dan mereka sangat memperhatikan masalah ini karena yakin adalah modal utama. Rasulullah bersabda, yakin adalah beriman dengan sepenuhnya. Rasulullah bersabda, pelajarilah iman. Maksud sabda beliau sallallahu alaihi wasallam adalah supaya kita duduk bersama-sama ahli yakin, mengikuti mereka, supaya dengan keberkahan mereka tertanam keyakinan yang kokoh dalam diri kita, sehingga kita yakin dengan kudrat dan sifat Allah, sebagaimana kita yakin dengan adanya matahari dan bulan, dan yakin dengan sepenuhnya bahwa zat yang berbuat hanyalah Allah, dan semua asbab dunia tunduk kepada Allah. Sebagaimana orang yang memukul, ia tidak akan beranggapan bahwa yang memukul adalah kayu yang ada di tangannya,
tetapi yang memukul adalah orang yang memegang kayu itu. Jika yakin telah tertanam kokoh dalam hati, maka ia akan mudah bertawakal, rela dengan qada dan qadar, dan rela menerimanya. Ia yakin dengan sepenuhnya bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pemberi rezeki. Allah lah yang mengambil tanggung jawab rezeki setiap orang. Rezeki yang telah ditentukan untuknya pasti ia dapatkan, dan rezeki yang tidak ditentukan untuknya pasti tidak akan ia dapatkan. Jika keyakinannya telah sempurna, ia akan merasa tenang dalam mencari rezeki. Loba dan tamak akan hilang, sehingga jika tidak memperoleh apa yang diinginkannya, ia tidak akan merasa bersedih. Ia juga yakin bahwa setiap saat Allah selalu melihat kebaikan dan keburukannya. Kebaikan atau keburukan, walau hanya sebesar zarrah, pasti diketahui oleh Allah, dan orang yang mengerjakannya akan mendapatkan balasannya. Ia yakin akan mendapat pahala jika mengerjakan amal soleh, sebagaimana ia yakin akan kenyang jika makan. Ia yakin bahwa azab akan datang jika ia melakukan amalan buruk, sebagaimana masuknya racun karena gigitan ular, sehingga hatinya menyukai kebaikan sebagaimana ia menyukai makanan dan minuman. Dan ia takut berbuat dosa sebagaimana ia takut kepada ular dan kalajengking. Jika keyakinan ini telah tertanam di dalam hati, maka akan timbul semangat untuk menyempurnakan amalan-amalan yang mendatangkan pahala dan menjauhi keburukan. Alhamdulillah hadirin yang berbahagia, kita telah dengar taklim kali ini yang mana tentang tanda-tanda ulama, dan kita telah bahas 3 tanda-tanda ulama akhirat, yang ke-6, ke-7 dan ke-8. Dan kita akan lanjut lagi tanda-tanda ulama yang seterusnya di taklim yang berikutnya. Semoga apa yang kita dengarkan kali ini kita dapat mengambil pelajaran di dalamnya, dan dengan rahman rahimnya Allah memberikan kita kekuatan untuk mengamalkan dan menyampaikannya lagi. Dan untuk sempurnanya majelis, kita tutup majelis kita dengan doa kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.